Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi. Teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, kita hari ini akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. Dan juga strategi apa yang kita harus gunakan di saat kondisi seperti sekarang ini. So, langsung aja masuk ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, jadi hari ini IHSG menurut gua sayang banget ya, candlenya cukup jelek karena dia nggak berhasil nge-break, terus dia ketarik shooting star begini, shadownya panjang. Jadi ya seperti analisa kemarin, dia berpotensi untuk melanjutkan penurunannya gitu ya. Ya kayaknya dia bisa nutup ke gap dia di 6740 gitu nih teman-teman. Lihat di sini hanya 6740. Nah di sini tuh dia sebetulnya gap up ya, itu gap up. Nah jadi ada gap nih sebetulnya nih, coba ya. Ya ada gap ya, kayaknya dia turun dulu udah sampai sini 6737 mungkin, soalnya dia jelek banget habisnya shooting star seperti itu. Jadi lagi-lagi jangan terlalu agresif. Tapi yang menariknya adalah hari ini justru banyak saham yang naik, terutama saham bank digital seperti itu ya. Bank digital naik, terus ada tekanan jual di sektor mining seperti kayak PTBA ini ya. Untuk dia dibanting sampai RB ya. Terus kalau kita lihat juga dia emang di sini ada resistance pas dibanting sampai dengan volume yang gede gitu. Tapi gue nggak bahas PTBH hari ini ya, kita akan bahas yang saham yang pertama ialah Pegas gitu. Nah Pegas di sini dari requestan teman-teman, Pegas menurut gue ya masih sangat bagus aja gitu ya. Kalau dia breakdown dari 1745 berbahaya. Kalau dia breakdown 1745 berbahaya. Tapi kalau misalnya dia masih bertahan konsol di sini, sebetulnya Pegas masih uptrend karena dari Fibonacci low yang di sini nih ya, terlow yang di sini, ke swing high yang di sini, dia tuh turunnya masih sangat wajar teman-teman. Teman-teman perhatiin. Nah, kemarin sempat dia mau downtrend lagi tapi tertahan di MA 100. Sekarang si Pegas ini candlenya masih di atas MA 50, MA 100 dan MA 200. Jadi menurut gue masih sangat bagus. Dan kalau untuk MACD dia masih golden cross. Kalau untuk stochastic menggambarkan harusnya dia turun dulu. Jadi turun dulu tuh wajar. Jadi kalau diturun 1 sampai 1790 tuh menurut gue masih sangat wajar. Coba kita lihat Pegas. Pegas hari ini 18 Oktober justru Big Akum RXBBAG yang beli, RX beli 19 miliar gitu teman-teman. Nah untuk Pegas sendiri dia masih berpotensi menguat sampai ke harga 2000 gitu ya. Coba kita lihat foreign Pegas. Nah foreign tuh masih akumulasi terus kan, kemarin beli 23 miliar, hari ini 17 miliar. Jadi Pegas ini masih cukup menarik. Kalau kita mau entry Pegas ya sekarang ini emang sebetulnya di area murah-murahnya gitu, 1840 ke 1790 itu masih worth it to buy gitu teman-teman ya. Kalau break 1840 lebih bagus lagi. Nah kalau kita lihat RXBBAG juga average mereka 1835 1840 lah ya, 1840 untuk Pegas gitu teman-teman. Menurut teman-teman Pegas menarik ya. Oke sekarang kita lanjut ke saham yang hari ini cukup tinggi naiknya, yaitu Arto. Ya Arto hari ini naik 4% dari downtrend parahnya dia. Apakah Arto benar-benar udah bottom ya, kita nggak tahu karena dia belum pernah ngebentuk bottom dia yang di area sini nih teman-teman ya. Ya ini udah sangat jauh nih, sangat jauh, dia cuman sampai sini tak, masih sangat jauh. Dan jadi kenaikannya si Arto ini gue masih belum berani entry honestly gitu ya. Tapi volumenya cukup bagus, stochasticnya bagus, golden cross di area jenuh jual, MACD tapi masih jelek, masih mau turun gitu. Dan untuk Arto sendiri gue belum berani entry sih karena ini saham downtrend banget teman-teman. Daripada gue gambling ya seperti itu, paling kalau misalnya kita mau spekulasi buy ya kita ikutin Broksum aja ini Arto ya. Nah Arto 18 Oktober, nah justru malah normal distribusi teman-teman. Yang beli ini si CC sama MG. Average mereka tuh 4688 CMG, CC 4630. Coba kita lihat dalam penurunan dari 7 Oktober. Nah si CC ini ternyata masih megang di average 5000 ya. Dia 5000, MG itu 4860 gitu, 4860. Jadi apakah teman-teman menarik untuk entry Arto gitu ya? Kalau gue sih belum menarik ya, tapi transaksi dia cukup besar, ini volumenya gitu, volumenya cukup besar, volume transaksinya.
Net value-nya aja 203 miliar. Coba kita lihat foreign untuk Arto sendiri ya. Arto sih masih didistribusi hari ini sama foreign 7 miliar untuk Arto. Menurut teman-teman Arto udah saatnya beli belum? Silahkan komentar ya. Emang kalau misalkan dia beneran reversal sih dia berpotensi menguat sampai 6.500. Tapi kalau gue pribadi belum berani karena belum ada tanda-tanda yang signifikan. Baru dia hijau sekali gitu ya, volumenya cukup bagus. Sampai dia sini lagi menurut gue boleh lah ya. Kita jual sampai ke 6.400. Tapi masih downtrend sih. Belum tertarik amat. Menurut teman-teman tertarik gak? Lanjut ke saham berikutnya itu BBYB. Bank Neo. Bank Neo hari ini juga naik 13%. Sama ya, apakah ini udah paling bottomnya nggak tahu gitu ya. Kalau kita lihat ini kan ada support dia yang sekarang jadi resistance dia tuh. Ya, nah BBYB mungkin berpotensi sampai ke 945. Kalau kita lihat stokastiknya menarik golden cross, MACD masih terus menurun tapi ini kelihatan kayak belok mau golden cross teman-teman. Dan hari ini kenaikannya 13%. Volumenya cukup besar gitu. Tapi kalau kita lihat kemarin tuh buangan barangnya udah volumenya gede juga. Apakah BBYB udah tanda-tanda reversal? Coba kita lihat Broxum. BBYB hari ini ya 18 netral, small distribusi, FS buang barang, BQ buang barang, AK buang barang. Yang beli ini PD sama YU teman-teman. Coba kita lihat foreign untuk BBYB. Foreign distribusi 5,7 miliar gitu. Jadi ini yang beli terbanyak ini si PD. Apakah retail biasa PD ini ya kita nggak tahu. Ya, sementara BBYB targetnya bisa sampai 930 gitu ya. 930 ya 920. Kalau kita mau entry BBYB ya kita harus ikutin base price-nya mereka 813, 817. Kalau kita lihat average itu 813. Jadi kita entry di harga 800 bagus juga. Nah, kalau misalkan mau entry BBYB di entry 800 gitu besok kalau dikasih. Targetnya dia kan sampai ke area sini nih supportnya. Yang dulu supportnya dan sekarang jadi resistance-nya. Nah, seperti ini. Stop loss-nya segini. 690 atau 725 deh. Jadi kalau dia jebol dari 725 stop loss. Nah, target kenaikannya bisa ke 945. Menurut teman-teman BBYB menarik gak? Risk and rewardnya 1,6 tapi risknya menurut gue cukup besar 10,5% gitu. Teman-teman silakan atur aja, dananya jangan gede-gede berarti. Seperti itu ya. Lanjut ke saham berikutnya BBHI Alobank. Nah, Alobank ini juga mantap. Hari ini dia arah ya 25% naiknya. Volumenya juga cukup gede ya. Gue nggak ngerti ada apa ini, kenapa bank digital hari ini tiba-tiba naik. Mungkin teman-teman kalau ada informasi boleh juga ya komentar informasi tersebut, apa yang menyebabkan bank digital ini naik kayak gila-gilaan gini. Dia naik volume gede, stokastiknya menarik golden cross di area jenuh jual, dan MACD nya kelihatan udah golden cross. Dan lagi-lagi karena bank digital ini masih downtrend semua, ini masih downtrend. MA tuh masih pada dead cross gitu teman-teman. Yang dimana kita belum bisa pastiin dia beneran reversal atau enggak. Seperti itu. Coba kita lihat Broxum aja BBHI. Oke, BBHI hari ini justru small akum ya. Kalian tadi kan banyak yang distribusi ya, untuk yang ini BBHI small akum. BK beli 2,4 miliar, CC beli, MG beli, AK buang barang, CD buang barang. Coba kita lihat foreign BBHI. Oke, BBHI ini berbeda dari yang lain. Hari ini dia distribusi, dia akumulasi justru 2,8 miliar dari foreign. Jadi menarik juga nih untuk BBHI. Ya kalau kita mau entry, kalau base price-nya mereka 1710 gitu ya. 1710 udah susah kayaknya besok. Dia besok ARB aja kayaknya nggak bakal sampai 1710 gitu teman-teman. Dan average-nya rata-rata perdagangan hari ini 1730, nggak bakal sampai juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau entry, sebetulnya targetnya dia terdekat itu sampai ke 2000 dulu. Nah, mungkin kalau break dari 2000 kita boleh entry. Ya, target dia nanti ke depannya ke 2800. Kalau dia beneran valid reversal gitu. Kalau enggak bisa false juga, bisa jadi dia bikin turun lagi. Makanya dari itu kalau kita mau entry, nah misalkan kita beli pas breakout 2000 gitu ya. Stop loss-nya ya sebetulnya agak besar ya teman-teman ya, agak beresiko.
paling nanti dulu lah untuk BBHI kalau gue pribadi. Kalau teman-teman gimana? Silahkan komentar ya. Lanjut ke saham berikutnya itu CASA. Nah, kalau CASA ini Capital Finance Indonesia, yang menarik adalah dia kan dari sini nih Fibonacci, dia turun, koreksi, tertahan di 0,5, 750, naik, konsol, bikin base. Nah, ini kan harusnya area buy kita ya, area buy kita nih di harga 765. Dia masih konsol di sini, targetnya sebetulnya masih jauh sampai ke 915, tapi target terdekatnya ya di 820. Kalau dari stokastik menarik kan golden cross. Terus kalau dari MACD sekarang udah lebih menarik lagi, dia udah golden cross. Waktu yang lalu kan kita lihat dia golden cross tapi MACD-nya masih cenderung melemah. Kalau yang sekarang ini dia udah mau golden cross gitu teman-teman. Coba kita lihat ya CASA. CASA normal akum yang beli ini APFS AK. Nah, cukup besar ya. Mereka beli di 765. Ya, jadi ini adalah harga buy-nya kita sebetulnya 765, 770 itu. Nah, sebetulnya itu masih bagus sih. Coba kita lihat foreign CASA. Oke, hari ini juga diakumulasi sama si foreign 4,3 miliar. Nah, APFS beli paling banyak 55 miliar, FS 39 miliar. Average mereka 765. Jadi menurut gue masih cakep banget buat CASA ini ya. Targetnya sebetulnya bisa ke MA sini, MA 50, 815. Tadi yang gue katakan nih. 815, 810. Tapi kalau dia berhasil nge-break itu kencang, dia bisa ke 910. Menurut teman-teman CASA menarik gak? Silahkan komentar ya. Dan gue mau bahas satu lagi. Jadi APLN. Jadi si APLN ini Agung Podomoro jualan gedung Central Parknya ke Jepang gitu teman-teman. Dan hari ini APLN naik 19,5% gitu. Volumenya cukup bagus, tapi nggak segede yang waktu di 12 September. Tapi ini volumenya cukup bagus. Ini mana dia nge-break dan dia rebound dari MA 200 dan MA 100. Jadi ini sebetulnya ada gambaran gedenya buat APLN. Kalau dia nge-break cup and handle yang di sini ya bagus gitu ya. Sebetulnya kemarin udah harusnya lupain aja karena dia jebol, ternyata ketahan hari ini. Rebound ya tuh, lihat dari MA 100 MA 200 dan nge-break resistensi di sini dan ditambah resistensinya itu MA 50 di break dengan volume gede. Dan stokastiknya menarik, golden cross, MACD juga mau golden cross. Menarik sih untuk APLN sendiri. Dia naik 19%. Coba kita lihat APLN. APLN big akum, normal akum gitu ya, yang beli GR, YP. Nah, tapi AK sama BK buang bareng. Nah, tapi yang anehnya adalah di APLN ini volume transaksinya kecil sekali gitu teman-teman. Teman-teman lihat aja net value-nya aja cuman 5 miliar untuk APLN. Nah, jadi transaksinya paling ya kurang lebih segitu teman-teman. Untuk APLN tapi bagus, emang ininya dia bagus. Dia nge-break semua MA dengan volume gede. Targetnya ya bisa ke area 154. Apakah bisa? Atau 148 nih di area neckline di sini. Justru kalau dia nge-break lebih cakep lagi. Teman-teman APLN gimana sih? Coba kita lihat nih ya. Di distribusi APLN sama foreign 1,8 miliar. Dan yang akumulasi cuma 42 juta. Kecil banget ya, foreign gak tertarik sama APLN. Cuma Jepang yang tertarik beli Central Park gitu ya. Agung Podomoro Land. Jadi menurut teman-teman seperti apa? Apakah bursa kita udah kelihatan ada tanda-tanda reversal atau mengerikan? Silahkan komentar. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Dan lagi-lagi disclaimer on, semoga analisa ini juga jangan dijadiin patokan satu-satunya untuk beli maupun jual. Teman-teman wajib research lagi supaya teman-teman tahu alasannya kenapa teman-teman beli itu, kenapa teman-teman jual itu. Terima kasih tuh teman-teman sudah nonton video ini sampai selesai. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh juga dibagikan ke rekan-rekan yang lain supaya channel ini makin bermanfaat dan channel ini makin bertumbuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.